Perjanjian Baru, jadi ada perbedaan kelahiran Yesus antara Matius dan Lukas. Orang-orang sesat dan kaum padang gurun akan selalu berusaha mencari kesalahan Alkitab. Dengan harapan terbuktinya kebersalahan Alkitab akan membuat klaim mereka menjadi benar. Padahal sejatinya hal tersebut adalah kesesatan berpikir. Ada yang bilang kalau Bible sesuai dengan fakta sejarah. Apakah iya? Mari kita buktikan. By the way, ini disebut dengan anakronisme, yaitu ketidaksesuaian kronologis pada suatu karya. Nah, ada beberapa contoh yang mau saya sebutkan. Yang pertama, istilah Fir'aun disebutkan di dalam kitab Kejadian bahwa ada pada zaman Abraham dan Yusuf. Padahal itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, yang dimana masa itu tidak ada gelar Fir'aun. Yang kedua, di dalam Perjanjian Baru, jadi ada perbedaan kelahiran Yesus antara Matius dan Lukas. Di Matius, Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum Masehi, sebelum Raja Herodes Agung mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, sedangkan di Lukas, Yesus lahir pada tahun 6 Masehi, pada waktu Irenaeus ditunjuk sebagai wali agung Syria pada zaman Kaisar Agustus. Jadi, mana yang benar? Apakah ada dua orang yang namanya sama tetapi berbeda orangnya? Disclaimer, ini bukan cocok logi. Banyak ahli sejarah yang membahasnya dan bahasanya bisa Anda cek di story saya. Nah, pasti ada yang mau bilang, tanya sendiri, jawab sendiri. Padahal aslinya emang ada yang komen kayak gitu. Tapi saya lupa screenshot, tapi ada screenshotan dari Zafran ini yang membalas pernyataan tadi. Makanya saya di sini membahasnya. Mari kita jawab keberatan orang ini terhadap Alkitab. Yang pertama, mengenai istilah Firaun. Orang ini berpendapat bahwa Alkitab terbukti bersalah oleh karena istilah Firaun yang digunakan di dalam kitab Kejadian itu tidak sinkron dengan tahun kapan munculnya istilah Firaun itu sendiri. Orang ini lupa bahwa kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa, dan penggunaan kata Firaun itu sudah dimulai sejak pertengahan milenium kedua sebelum Masehi. Artinya, Musa itu menggunakan istilah yang berlaku di zamannya, yaitu istilah Firaun, untuk mencatat kisah yang terjadi pada Abraham ketika Abraham mengunjungi Mesir dalam Kejadian 12. Jadi nggak ada yang kontradiksi, Bapak yang nggak belajar, ya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa Alkitab gagal atau error dalam sejarah karena Alkitab sendiri memberikan kesaksian yang berbeda atau bertentangan mengenai kapan Yesus lahir. Di mana Matius mengatakan bahwa Yesus sudah lahir sebelum Raja Herodes Agung wafat pada tahun 6 sebelum Masehi. Tetapi Lukas mencatat bahwa Yesus lahir ketika Quirinius melakukan sensus yang menurut sejarawan Josephus Flavius itu terjadi pada tahun 6 Masehi. Jadi mana yang benar? Yesus lahir pada tahun 6 Masehi atau 6 sebelum Masehi? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah, karena kita perlu mengetahui bahwa sensus Quirinius itu sudah dilakukan sebelum Yesus lahir ke dunia pada tahun 6 sebelum Masehi. Karena Quirinius merupakan nama konsul di Roma pada tahun 12 sebelum Masehi. Dan sensus itu berlangsung sampai tahun 6 Masehi yang dicatatkan oleh Josephus, yang kemudian menyebabkan pemberontakan Yudas dari Galilea dalam Kisah Rasul 5 ayat 37. Yang artinya sensus ini ada dua tahap. Yang pertama, tahap kepemilikan daerah dan semua properti, yaitu pada Yesus lahir. Dan tahap yang kedua adalah penetapan pembayaran yang menyebabkan pemberontakan yang dicatat oleh Kisah Rasul 5 ayat 37. Dan hal ini didukung oleh penemuan prasasti Romawi kuno yang disebut dengan Lapis Tiburtinus, di mana prasasti ini mengatakan bahwa ketika gubernur Syria yaitu Quirinius duduk di kedutaan Syria, ia memangku jabatannya itu untuk yang kedua kalinya yang disebut dengan Latin Iterum. Jadi sensus itu memang dilakukan dengan proses yang begitu lama dan dilakukan dalam dua tahap. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Kalaupun kontradiksi, itu akan menjadi kontradiksi kalau kamu kekurangan pengetahuan dan literasi. Begitu. Ya, Tuhan berkati. Jadi ada komentar seperti ini. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu dengan dasar Matius pasal 7 ayat ke-15. Jadi di sana mengatakan datang kepadamu menyamar seperti domba. Nabi aja tidak pernah jadi domba, artinya Nabi tidak pernah menjadi orang Nasrani ataupun Kristen.
Jadi ayat tersebut tidak ada korelasinya sama sekali sama Nabi Muhammad sebenarnya. Tambahan nih, kan ajaran Nabi Muhammad itu ialah tauhid, sama seperti nabi-nabi terdahulu itu. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dalam keyakinan kami, yaitu mengajarkan tauhid. Bagaimana bisa nabi yang mengajarkan tauhid sama dengan seperti nabi-nabi sebelumnya dibilangin nabi palsu? Jadi sebelum ngejudge, lebih baik difahami dulu ayat atau teksnya. Banyak orang Kristen di Indonesia menganggap bahwa kata Allah ialah sebuah gelar, bukan sebuah nama. Padahal sebenarnya Allah ialah sebuah nama. Kenapa? Nah, mari kita bahas. Pertama, kita harus mendudukkan persoalan ini. Kita tidak bisa menggunakan patokan dari terjemahan kitab suci. Kita harus berpatokan kepada leksikografi atau kamus. Yang pertama, dalam kaidah bahasa Arab sendiri, Allah ialah sebuah nama. Yang kedua, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab sendiri, Allah ialah nama. Dan ketiga ialah di kamus Alkitab berbahasa Arab, itu juga nama. Dan banyak bukti-bukti pendeta Katolik dan pendeta Kristen Ortodoks Syria Timur menyatakan bahwa Allah ialah nama, bukan sebuah gelar. Gak percaya? Ini sumber-sumber buktinya. Yang dari mana sumber tersebut ialah karya dari kalangan orang Kristen sendiri, bukan dari kalangan orang Islam. Gak percaya lagi? Nah, di sumber KBBI aja Allah ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Jadi apa sih dasarnya mengatakan bahwa Allah ialah sebuah gelar, bukan sebuah nama? Dan kalau emang benar sebuah gelar, saya tanya kepada Anda, mana bentuk jamaknya dari kaidah bahasa Arab tersebut, alif lam lam ha? Kalian gak bakal nemuin sampai kiamat. Karena apa? Karena nama Allah alif lam lam ha itu tidak bisa ditasrif. Jadi Allah ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar.
Ya baik teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa yang ditanggapi oleh Elia Miron tentang seorang muslim yang memaparkan kesalahan yang ada di Alkitab, yang dia mengklaim bahwa ada kesalahan atau ada kontradiksi di Alkitab. Dan pria ini adalah seorang muslim yang dengan sangat percaya diri dia mengatakan bahwa ada hal yang tidak sesuai, ada kontradiksi di Alkitab, bahwa kelahiran Yesus itu tanggalnya tidak sama antara kitab satu dan yang lainnya. Dan di situ dia dengan sangat pede sekali mengatakan hal itu, seolah-olah dia sudah melakukan mengobservasi ataupun mencari data dengan baik. Dia merasa bahwa dia sudah sangat ahli dalam hal teologi. Tapi pada kenyataannya Elia Miron di situ membongkar atau meluruskan apa yang dia sampaikan itu. Dan di situ kita bisa tahu bahwa pria ini sebenarnya tidak belajar dengan baik, sehingga dia muncul atau datang dengan sebuah kesimpulan yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia menggunakan statement-statement atau ayat-ayat yang dia gunakan sebagai landasan yang dia pakai dalam menyatakan tuduhan-tuduhan itu. Dan mereka sangat tidak menggunakan argumen yang tepat atau yang jelas. Mereka hanya menggunakan sepotong ayat yang mereka pakai untuk membuat tuduhan-tuduhan yang sesat ya. Jadi pada akhirnya mungkin banyak orang yang kebingungan dengan hal ini. Dan itu sangat sering terjadi ya. Pria ini bahkan membuat sebuah video ataupun tuduhan tidak hanya satu saja. Dia selalu membuat video tentang beberapa ayat atau kutipan yang dia pakai untuk menuduh bahwa Alkitab salah terjemahan lah, atau Alkitab tidak sesuai, atau semua tuduhan yang sifatnya menjatuhkan iman Kristen. Jadi di situ Elia Miron meluruskan semua tuduhan itu dengan sangat jelas, dengan sangat konkret. Semua yang dia sampaikan itu dijelaskan dengan fakta-fakta sejarah, dan apapun yang mereka tuduhkan itu semua tidak benar. Dan justru mereka terlihat tidak kompeten, tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang iman Kristen, tentang Alkitab. Tapi mereka sudah berani menuduhkan hal-hal seperti itu. Coba kalau misal dibalik ya, orang kita membongkar kepalsuan atau hal-hal yang ada di kitab mereka, pasti mereka sangat tidak terima dengan hal itu, dan mereka pasti akan membalas dengan kemarahan, bukan dengan sebuah argumen atau fakta. Tapi di sini Elia Miron menjawab dengan sabar, dengan cara yang elegan, menggunakan ayat atau data yang sangat lengkap dan jelas. Ya, itulah teman-teman yang terjadi hari ini. Kita perlu doakan para apologet supaya mereka terus dipakai Tuhan, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan, dan mereka tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, itulah teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya. Dukung terus channel ini melalui subscribe, like, comment, dan share ke banyak platform sosial media teman-teman semuanya, ke grup-grup WA keluarga. Silakan dibagikan supaya orang yang sudah percaya memiliki pengetahuan yang lebih baik dan imannya dikuatkan, dan yang belum percaya mungkin
dibukakan hatinya melalui diskusi seperti ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas dukungannya. Tonton juga video-video yang lain yang ada di channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.